Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan dosa-dosa yang dilakukan oleh para penguasa ya. Yang merupakan bentuk tidak amanah ya. Bab berikutnya, bab maja'a fi ghisyir ra'iyah ya. Bab tentang sikap penguasa yang tidak nasihat kepada rakyat ya. Ghish itu lawan dari, dan kita tahu Rasulullah bersabda ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Yang dimaksud dengan nasihat sini maksudnya seorang berbuat yang terbaik buat yang di hadapannya. Maka kemudian sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat buat siapa? Rasulullah menjawab, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali rasulihi wal immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi Al-Quran, bagi Rasulnya, bagi para imam, para penguasa, dan bagi kaum muslimin secara umum. Apa maksudnya nasihat kepada Allah? Maksudnya berbuat yang terbaik di hadapan Allah, itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa maksudnya nasihat kepada Al-Quran? Bukan kita kasih nasihat kepada Al-Quran, tapi maksudnya menjalankan Al-Quran dengan baik. Nasihat kepada Rasulullah maksudnya kita melakukan yang terbaik sesuai yang diinginkan oleh Nabi SAW, itu menjalankan sunnahnya, menjauhi larangannya. Nasihat kepada para penguasa yaitu kita ingin yang terbaik bagi mereka, kita datangi, kita kasih masukan. Dan nasihat juga kepada kaum mukminin. Jadi nasihat bahasa Arab maknanya adalah melakukan yang terbaik bagi orang di hadapannya. Diambil dari kata an-nush. Ada yang mengatakan nasihat maksudnya menjalin ya kain-kain yang robek dinasuh, yaitu dijahit sehingga yang bolong-bolong jadi diperbaiki. Ada yang mengatakan an-nusuh maksudnya membersihkan, kalau ada madu yang kotor maka dinusuh maksudnya diambil kotorannya. Maksud saya ingin menyampaikan makna nasihat itu bukan artinya sekedar yang kita pahami memberi nasihat. Kalau bahasa Indonesia nasihat itu memberi nasihat. Kalau bahasa Arab an-nasih itu umum, bukan cuma memberi nasihat tapi ingin yang terbaik bagi orang di hadapannya. Seperti kata para nabi, inni lakum nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Maksudnya aku ingin yang terbaik bagi kalian. Nah, lawan dari nasihat adalah ghish, yaitu melakukan yang tidak baik bagi rakyat. Itu namanya ghish. Kadang kalau bahasa Indonesia diartikan curang. Padahal dia tidak terbatas pada curang. Nasihat umum ingin yang terbaik bagi, kalau dikatakan ini orang tua nasih kepada anaknya, maksudnya dia selalu ingin yang terbaik bagi anaknya. Ya. Ya, bukan nasihat terus, enggak. Tapi dia dalam perbuatannya menunjukkan ingin terbaik bagi anaknya. Tapi kalau orang tua tersebut tidak peduli anaknya, tidak perhatian sama anaknya, disebut ghish. Yaitu lawan daripada nasih. Yaitu tidak melakukan yang terbaik bagi, dalam hal ini tidak melakukan yang tidak terbaik, tidak melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Maka ini sangat berbahaya bagi penguasa. Oleh karenanya penguasa bukan sekedar jadi penguasa, tapi beban di pundaknya sangat besar. Dia harus melakukan yang terbaik bagi rakyatnya, karena dia memegang kekuasaan. Adapun jika tidak melakukannya, maka berbahaya baginya. Dia terjerumus dalam dosa besar. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu secara marfu', ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Tidak ada seorang hamba yang Allah menjadikan dia memimpin suatu rakyat, yamutu yauma yamutu, ketika dia meninggal dalam kondisi wa huwa ghasyun li ra'iyati. Ternyata dia ghish, yaitu tidak melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, falam yuhitha bi nasihatihi. Dia sang penguasa tersebut tidak meliputi rakyatnya dengan nasihat, itu tidak melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Illa lam yajid raihatal jannah. Kalau dia tidak melakukan yang terbaik bagi rakyatnya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Ini dalil bahwasanya wajib bagi penguasa berpikir keras
untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat. Jika dia tidak melakukannya, dia berhukum asal-asalan, ya, tidak memperhitungkan, tidak menimbang yang terbaik bagi rakyatnya, maka dia berdosa. Apalagi kalau ternyata dia ingin mencelakakan apa? Rakyatnya untuk kepentingan pribadinya. Dia sekedar berhukum, tidak asal hukum, asal kasih keputusan, tidak mikir panjang, tidak mikir apa sih yang terbaik buat rakyat, itu sudah berdosa. Berarti dia gish. Karena wajib bagi dia untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat. Ya, ini beratnya jadi penguasa. Maka dia haram masuk surga. Bahkan dalam riwayat tidak akan mencium aroma surga. Dan sabda Nabi tidak akan mencium aroma surga lebih dahsyat daripada tidak masuk surga. Kenapa? Karena aroma surga tercium dari jarak sekian-sekian tahun perjalanan. Ya, jangankan masuk, cium dari jauh aja nggak bisa, berarti dia sangat jauh dari surga. Ini dosa besar. Alhamdulillah antum bukan penguasa. Alhamdulillah rakyat jelata. Penguasa repot ya. Penguasa repot. Ngeri jadi penguasa ya. Di sini Rasulullah ingatkan, ma min abdin, tidak seorang hamba, agar dia tahu bahwasanya dia juga adalah hamba. Sebagaimana rakyat adalah hamba. Jangan dia sangka kalau jadi penguasa dia tidak akan dihisap. Dia adalah hamba Allah. Rakyat pun hamba Allah. Semuanya akan dihisap. Meskipun dia penguasa dia juga akan dihisap. Kemudian yastar'ihillah. Dia harus tahu bahwasanya yang membuat dia berkesempatan menjadi penguasa juga Allah Subhanahu wa taala, dan itu amanah dan Allah akan tanya amanah tersebut pada hari kiamat kelak. Ketika dia mati ternyata dia ghosh, dia tidak melakukan terbaik bagi rakyatnya, maka ciloko. Maka apa? Ciloko. Dia tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium aroma surga. Maka seorang penguasa dalam setiap keputusannya, dalam setiap penjelasannya selalu dia mikir apa yang terbaik bagi rakyat, apa yang terbaik bagi rakyat. Itu harus dia pikirkan. Kalau dia sudah berusaha, ternyata dia salah, itu lain cerita. Tapi kalau sejak awal dia tidak memikirkan rakyat, tapi dia pikir gimana? Ini seperti perusahaan, kapan saya bisa ambil untung sebanyak-banyaknya? Binasa. Ciloko, ngeri. Alhamdulillah antum rakyat jelata. Saya juga rakyat jelata. Alhamdulillah. Emang enak jadi penguasa. Saya ketemu bekas pejabat umrah sama saya bilang, Ustadz, alhamdulillah antum mungkin jam 9, setengah 10 sudah tidur. Kita kadang jam 2 malam baru mulai rapat. Allahu Akbar. Jam 2 malam baru mulai rapat. Ya, maksudnya syukurilah. Jadi rakyat jelata bersyukur. Karena berat ya. Memegang jabatan juga. Memang terlihat ada kesenangan, kenyamanan. Ya, tapi di balik itu tanggung jawab juga besar. Ya. Orang sedang istirahat, dia tidak istirahat. Orang sedang dipuji-puji, dia dicela-cela. Ya. Terus ini baru di dunia, belum di akhirat kelak. Bab berikutnya, bab asy-syafaqati 'ala ra'iyah. Bab bersikap sayang, mengasihi, syafaqah itu mengasihi, sayang kepada rakyat. Ini harus ada dalam diri penguasa. Dia harus menyayangi rakyat, mengasihi rakyat, lembut sama rakyat, harus demikian. Bukan dia jadi penguasa untuk mentang-mentang, untuk mendes rakyat, untuk arogan, bukan itu. Bukan itu. Kau jadi penguasa bukan untuk arogan. Bukan tunjuk kau hebat untuk kemudian ngamuk-ngamuk depan orang, bukan untuk bentak-bentak seenaknya merendahkan orang, enggak, bukan itu. Penguasa itu harusnya rahmat, sayang, mengasihi rakyat. Rakyat jelata, enggak punya kemampuan, enggak punya otoritas, enggak punya enggak bisa apa-apa. Ya. Wa qaulullahi ta'ala, kemudian beliau membawakan, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah membawakan dalil. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayapmu bagi kaum mukminin, maksudnya rendahkanlah dirimu bagi kaum mukminin. Karena itu orang mukmin, rendahkanlah dirimu. Jangan mentang-mentang, jangan arogan. Jangan arogan. Sungguhnya apa kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian adalah ujian bagi sebagian yang lain. Kata para ahli tafsir, yaitu orang kaya diuji dengan orang miskin. Diuji. Gimana kok diuji dengan orang miskin? Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merendahkan. Orang miskin diuji dengan orang kaya. Itu maksudnya apa? Jangan hasad, jangan dengki, jangan. Rakyat diuji dengan penguasa untuk taat, untuk apa yang diperintahkan jika baik harus ditaati, tidak boleh memberontak, bersabar dengan penguasa yang mungkin tidak sesuai ekspektasi. Dan penguasa diuji dengan rakyat untuk mengatur rakyat, mengurus rakyat, memberi keputusan yang terbaik bagi rakyat, jangan sombong sama mereka, jangan angkuh sama mereka, sebaliknya hendaknya sayang kepada mereka. Ya. Kemudian
Dalil yang kedua wa qauluhu ta'ala fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat dari Allah maka kau pun lembut kepada mereka. Ini ayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya engkau kasar, kata-katamu kasar, hatimu keras, tentu para sahabat akan kabur darimu. Ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya jika seorang lemah lembut itu karunia dari Allah. Ayat ini yang belajar nahwu asalnya fabi rahmatin minallah. Fabi rahmatin. Ma di situ adalah secara i'rab adalah ma zaidah. Seandainya dihapus i'rabnya tidak berubah. Fabi rahmatin. Ditambah ma itu zaidah secara i'rab tapi secara makna adalah untuk penekanan. Kalau kita artikan secara bahasa dan benar-benar dan sungguh-sungguh dengan karunia dari Allah maka kau jadi lembut terhadap mereka. Maka seorang yang lemah lembut kepada orang lain maka itu dia dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka fi'al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Oleh karenanya di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ar-Razi dalam sebagian kitabnya dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghayati tawadhu' ya indal fuqara. Rasulullah SAW di puncak-puncak tawadhu' jika berhadapan dengan orang-orang miskin. Sebaliknya fi ghayati tarafu' amamal aghniya. Tapi di depan orang kaya Rasulullah SAW seperti sama sekali tidak perlu dengan mereka. Itu tidak ada melas-melas berharap dari mereka sama sekali enggak ada. Tapi di depan orang miskin justru Rasulullah sangat merendah. Kata Rasulullah memang berdoa agar mencintai orang-orang miskin ya. Sehingga kita dapat dalam hadis ada orang miskin, ada seorang wanita yang pikiran terganggu ngobrol sama Nabi, ada budak yang bawa tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjelaskan engkau lembut kepada para sahabat secara umum adalah karunia dari Allah. Maka seorang kalau dapat hatinya lembut kepada siapa saja, dia bersyukur kepada Allah. Hatinya tidak keras, tidak kasar, tidak arogan. Karena orang kasar biasanya ada kesombongan, dia ada backingan di belakang makanya dia arogan. Kalau dia enggak ada backingan biasanya dia enje, dalam ya. Tapi kalau di belakang dia ada backingan biasanya dia bisa arogan, kasar. Maka ketika kita lembut sama orang, apalagi terhadap orang miskin, orang di bawah kita, anak buah kita ya, kita kasihan sama dia itu karunia. Allah berfirman fabima rahmatin minallah. Sungguh benar-benar dengan rahmat Allah engkau jadi lembut sama mereka. Walau kunta faddan ghalidha, kalau engkau wahai Rasulullah kasar bicaranya, hatimu keras, lam faddu min haulik, mereka akan kabur darimu. Maka dibawakan dalil ini oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah bahwa karena Nabi adalah penguasa, pemimpin negara ketika itu. Nabi lembut. Lembut bukan berarti enggak tegas ya. Lembut ada wibawa, bukan wibawa dengan arogan. Wibawa dengan lembut, dengan ilmu, dengan tegas, bukan wibawa dengan marah-marah, menakut-nakuti, enggak. Bukan begitu wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang segan tapi orang semua sayang sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan Syekh mengatakan tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah penguasa yang sayang sama rakyat, yang kasihan sama rakyat, yang perhatian sama rakyat, bukan mentang-mentang arogan, angkuh, merendahkan, menghina, mengejek. Kamu rakyat jelata tidak tahu apa-apa, ini ngeri seperti ini. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, urusan apapun kata Nabi. Siapa saja yang diberi kewenangan untuk mengurusi urusan umatku, urusan apapun, fasyaqqa alaihim, kemudian dia mempersulit umatku, fashquq alaihi, persulitkanlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, dan siapa saja diberi kewenangan untuk mengurusi urusan umatku, urusan apapun, lantas dia berlemah lembut kepada umatku, maka lembutlah kepadanya. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang buat merepotkan umat Muhammad, cepat atau lambat, dunia atau di akhirat, dia akan direpotkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ketika mengurusi umat Muhammad, dia tahu ini umat Muhammad, maka dia berusaha mengurusi umat Muhammad dengan baik, ya, sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha dengan baik, maka
Kata Nabi, ya Allah lembutlah kepadanya di dunia maupun di akhirat. Maka seorang ya berusaha ketika diberi wewenangan, dan ini umum bukan hanya penguasa, bahkan diberi kewenangan untuk urusan apapun. Seperti misalnya ngurus surat izin, ya. Berusaha lembut, kalau memang tidak sesuai dengan aturan, oh ini nggak bisa kasih tahu. Kalau sesuai dipermudah, ya seperti itu. Kalau ngurus SIM jangan dipersulit, ya. Dan ngurus SIM ya kalau memang bisa diluluskan, kalau nggak bisa jangan diluluskan, ya. Ya, seperti itu ya. Jangan persulit, ya. Apa urusan jangan dipersulit. Ini sekarang dipersulit supaya ada main belakang. Nggak bisa dari belakang. Oh bisa. Ada kawan ngurus ngurus izin. Kasih izin, katanya kurang ini, dilengkapi lagi. Besok lagi sudah tunggu waktu, ketemu lagi, kurang ini, dilengkapi lagi. Enggak bilang dari awal langsung, kurang ini. Satu-satu, kurang ini, oke, urus lagi. Besoknya ada kurang lagi, ngurus lagi. Besok lagi kurang lagi, ngurus lagi. Sampai semua dipenuhi. Setelah apalagi kurang lampiran katanya. Kurang lampiran. Amplop maksudnya. Subhanallah. Jadi kenapa nggak bilang dari awal? Kalau ada lampiran semuanya nggak perlu. Ini gimana hari kiamat? Dia makan berapa sih? Dia buat senang-senang, buat jalan-jalan sama keluarganya, buat foya-foya. Setelah itu bencana yang akan menimpanya. Dunia sebelum akhirat. Orang kalau makan uang panas dia akan menderita. Itu uang panas. Kalau dia uang panas, kebawaannya pengen yang panas-panas. Ya, ya. Pengen maksiat, pengen ini, pengen foya-foya, ingin sombong-sombongan, ingin coba ini, coba ingin zina, ingin uang panas. Uang panas. Ngeri. Di dunia dia tidak bahagia, apalagi di akhirat. Makanya dulu, sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang. Dulu ada istilah kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Dulu seperti itu. Dulu, subhanallah. Makanya ini tidak terkait dengan penguasa. Bahkan yang memegang wewenang sedikit pun ngurusin sesuatu, ngurusin urusan umat Muhammad. Ternyata dia persulit, padahal tidak harusnya dipersulit. Beda kalau memang ini ketat, karena ada kemaslahatan. Silakan perketat karena ini kemaslahatan. Tentu penguasa lebih tahu ini tidak bisa digampangkan. Kalau digampangkan mudarat, harus diperketat, oke. Tapi kalau hukum asalnya memang mudah, dia persulit demi untuk mendapatkan uang belakang, maka ini ngeri ya. Ini didoain oleh Nabi kecelakaan. Faskuk alaihi, ya Allah persulitlah dia. Nanti dia di dunia hidupnya sulit, apa-apa sulit, apalagi kalau dia sudah pensiun, urusan ini sulit, urusan itu sulit. Dapat hidayah pun sulit, matinya pun sulit, di alam barzah pun sulit, ngeri. Dibangkitkan pun sulit. Siapa yang doain? Nabi SAW. Dan doa Nabi dikabulkan. Sebaliknya siapa yang membantu kaum muslimin akan diringankan. Makanya Rasulullah SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan atau menghilangkan penderitaannya di akhirat. Sampai kata para ulama, Nabi tidak mengatakan siapa yang menghilangkan penderitaannya di dunia, Allah hilangkan. Siapa yang menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, Allah hilangkan penderitaannya di dunia. Nabi tidak bilang dunia. Nabi langsung bilang Allah menghilangkan penderitaannya di akhirat. Karena penderitaan dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan apa? Akhirat. Ini siapa yang merepotkan umat? Merepotkan. Urusan dipersulit. Apalagi kalau bodoh dibodoh-bodohin. Aduh, alhamdulillah sekarang udah mulai mudah. Dulu berat ya. Risyuah di mana-mana. Ya. Nyogok di mana-mana ya. Sudah tradisi. Uang kerahiman lah, uang apalah. Enggak ada uang penyesalan. Uang pengertian, uang kerahiman, uang namanya macam-macam. Padahal namanya risyuah. Sekarang istilahnya apa? Gratifikasi. Risyuah. Ini semua ngeri, maka Nabi mendoakan, repotkanlah dia ya Allah. Ya mungkin sekarang senang-senang, nanti dia repot, lihat matinya kayak apa. Di alam barzah bagaimana, di akhirat bagaimana, Allah musta'an. Baik. Bab berikutnya, bal ihtijab dunar ra'iyah. Bab yaitu
berhijab, yaitu menghindar, tidak mau ketemu dengan rakyat. Dunar ra'iyah, tidak mau ketemu dengan rakyat ya. Sebagian penguasa tidak mau ketemu dengan rakyat. Kalau tidak mau ketemu dengan rakyat, bagaimana rakyat bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluhannya? Namanya penguasa, dia adalah apalagi namanya wakil rakyat, apalagi namanya pengurus rakyat ya. Dia pekerja rakyat, pekerja negara ya. Dan dia mengambil harta dari harta rakyat ya. Dia mengambil dari uang pajak misalnya ya. Dia digaji oleh rakyat. Kemudian dia ngambil gajinya sebanyak-banyaknya. Kemudian dia korupsi uang rakyat. Kemudian dia sembunyi dari rakyat. Nah ini binasa udah ini. Ngumpulin dosa sebanyak-banyaknya, dosa penguasa. Dosa penguasa. An Abi Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu annahu qala li Muawiyah. Dari Abu Maryam Al-Azdi, dia berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, siapa yang Allah kasih wewenang untuk mengurusi suatu urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajati, maka dia menghindar, dia bersembunyi sehingga tidak mendengar keperluan mereka, wa khallatihim, keperluan mereka, wa faqrihim, dan kemiskinan mereka, kebutuhan mereka, ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat kelak Allah akan menghindar darinya, tidak mengurusi kebutuhannya, keperluannya, kemiskinannya pada hari kiamat. Tadi ini saya bilang menguatkan, kalau dikasih repot di dunia masih mending, yang masalah kalau repot di akhirat. Dan ini semua kaidah al-jaza menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Muawiyah dinasihati. Dan hukum asal demikian, seorang kalau ingin menasihati penguasa langsung ketemu muka, empat mata, langsung datang ketemu, atau bisa ketemu langsung, kirim surat langsung, ya. Dan itu lebih mengena kepada penguasa, lebih menunjukkan keikhlasan, ketulusan bagi yang memberi nasihat, ya. Dan kemungkinan diterima juga lebih besar. Adapun kalau berkuar-kuar di belakang, biasanya penguasa dengki, jengkel, ya, dan kemudian tujuan menasihati terkadang tidak tercapai. Kemudian juga yang menasihati bisa saja terkena ria, terkena ujub. Beda kalau datang langsung ketemu, jika memungkinkan. Kalau tidak menulis surat, kalau enggak lewat orang yang dipercayai. Maka siapa yang menutup diri, tidak memperdulikan kebutuhan rakyat, maka Allah akan berpaling darinya, tidak mengurusinya pada hari kiamat kelak. Faja'ala Muawiyatu rajulan ala hawaijin nas. Maka akhirnya Muawiyah mengangkat seorang khusus untuk mengurusi, menerima kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Wali Tirmidzi an Amr bin Murrah al-Juhani nahwuhu wa sahahahu al-Hakim. Dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan makna yang sama dari Amr bin Murrah al-Juhani dan disahihkan oleh al-Hakim. Maka yang di antara yang wajib bagi seorang penguasa adalah untuk menerima keluhan-keluhan rakyat secara langsung. Ya. Jika tidak mampu, maka lewat wakilnya, ya. Saya pernah di Madinah, ada urusan, saya harus ketemu dengan Amir Madinah. Baru pertama saya urusan dan saya daftar, dapat antrian. Saya nunggu antrian, tapi ngantri. Begitu saya datang ternyata orang ngantri banyak urusan. Di antara yang ngantri saya. Terus ngantri pas hari saya dapat jadwal disebut jadwal ketemu langsung Amir. Ini saya alami sendiri maksudnya. Saya ketemu langsung Amir. Jadi saya ngantri sama orang Arab Saudi, mungkin yang hidung pas-pasan cuma saya sendiri. Yang lain semua orang mancung. Saya sendiri, tapi saya berhasil duduk di situ, ya. Di situ saya ngantri sampai akhirnya saya masuk. Saya sampaikan, mengutarakan sesuatu, bukan urusan saya, tapi saya ada ngurusin orang. Ya, tapi intinya saya berhasil ketemu dengan apa? Amir, ya. Ya, bukan lewat perantara, langsung ketemu apa? Amir. Mau saya kalau bisa seperti itu bagus, kalau enggak harus, karena orang terlalu banyak. Kemudian kalau suruh kasih permasalahan bisa cerita setengah jam sendiri, Amir bisa tidur. Tapi ada prosedurnya, ketika mau sampaikan apa, ada prosedurnya. Tulis dulu pembahasan apa yang mau diajukan, baru dipelajari oleh wakilnya atau anak buahnya, baru nanti dikasih jadwal. Jadi begitu lebih gampang. Jadi Amir sudah mengetahui apa yang mau dibahas, pembahasan mungkin atau tidak memungkinkan. Kalau
mungkin salah pintu, harus pintu yang lain. Jadi ada prosedur ketika itu. Intinya saya berhasil ketemu dengan apa? Amir. Padahal tukang pijitnya orang Indonesia. Tapi saya tidak lewat tukang pijit itu, enggak. Tapi intinya kalau penguasa berusaha untuk mendengar apa? Keluhan rakyat. Jangan cuma mendengar dari anak buah yang tukang cari penjilat, cari muka. Urusan gimana? Aman, aman, aman. Aman bagaimana? Ya di mana-mana banjir aman. Ya benar-benar lapor yang ingin kebaikan buat rakyat, bukan hanya memberi kabar gembira buat penguasa sehingga seakan-akan tidak ada masalah. Dia harus cari wakil-wakil yang aman yang bisa menyampaikan benar sehingga dia bisa cari solusi yang mungkin dia lakukan. Kalau tidak bisa dilakukan, dia punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menutup diri, tidak mau ketemu dengan siapapun, maka ini Allah akan menutup darinya pintu pertolongan pada hari kiamat kelak. Maka wajib bagi penguasa untuk menerima permohonan-permohonan rakyat, keluhan-keluhan mereka. Sebagaimana Nabi melakukannya sallallahu alaihi wasallam, demikian para khulafa rasyidin, ya. Mereka dahulu tidak mencegah orang-orang untuk ketemu dengan mereka. Tapi kalau ada penghalang, enggak bisa. Mau ketemu Amir enggak bisa. Enggak ada jalan, ya. Mau sampaikan enggak bisa. Amir sibuk, ya. Amir sibuk, ya. Mengurus rakyat ada banyak, enggak bisa. Nah, seperti itu, tidak membuka pintu sama sekali, ya. Tidak dipelajari permohonannya, maka seperti ini Allah akan menutup pertolongan darinya. Akhirnya sekarang rakyat kalau ingin diketahui dia bikin sesuatu yang viral supaya diperhatikan. Repot, ya. Maka ketika Muawiyah disampaikan, maka Muawiyah pun menjalankan nasihat tersebut. Dan demikian para salaf dahulu memberi nasihat secara langsung. Aisyah radhiyallahu anha pernah diminta nasihat dari Muawiyah, maka Muawiyah dikirimi surat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu arda anhun nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah menjadikan orang ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah. Siapa yang ingin disenangi oleh manusia dengan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi, maka Allah murka kepadanya. Wa askhata alaihin nas, dan Allah akan buat manusia murka kepadanya. Baik. Bab berikutnya termasuk kesalahan penguasa. Ini dosa-dosa penguasa. Kita dari kemarin sudah beberapa pertemuan semua tentang dosa-dosa penguasa. Aduh, semakin menekankan kita takut jadi penguasa. Emang juga siapa yang mengangkat kita jadi penguasa? Cuma agar ini nasihat, ya. Untuk kita bersyukur jadi rakyat. Jadi penguasa kita doain mereka supaya bisa menjalankan tugas mereka. Sungguhnya yang mereka pegang itu beban amanat yang luar biasa. Fa innahu yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Sungguhnya itu hanyalah penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat kelak jika tidak ditunaikan dengan baik. Bab al-muhabbat fil wilayah. Bab tidak enak pekewuh dalam urusan wilayah. Muhabbat itu pekewuh, maksudnya enggak enak enggak enak udahlah. Ya udahlah kamu jadilah, enggak enak. Kenapa ini saudara? Nanti kalau saya tidak jadikan dia penguasa, umiku marah-marah gimana? Adekku saya enggak, kalau enggak tante saya ngomel-ngomel. Kamu enggak, aduh enggak enak. Ini dari kabilah saya enggak enak sama kepala suku. Ini namanya ini enggak boleh. Tugas penguasa ketika dia mengangkat pejabat, dia harus memilih sesuai dengan kafaah kemampuannya, kapasitasnya untuk rakyat. Karena kalau dia tidak memilih yang benar, berarti dia gish. Paham? Kalau dia tidak mengangkat penguasa yang tepat, berarti dia gish, enggak enak. Dia sudah bantu-bantu saya. Waktu saya kampanye kemarin dia yang bantu-bantu saya. Ya sudah kamu, ini enggak bisa seperti ini. Ini ciloko seperti ini. Ini bisa. Dia harus milih mana yang terbaik. Itu kewajiban, bukan sunnah. Wajib bagi dia memilih pegawai pejabat yang terbaik untuk rakyat. Dan tidak boleh ada pekewu-pekewu enggak enakan dalam urusan ini. Kok enggak enak-enak sama orang, terus kok enak-enakan sama Allah? Enggak enak sama manusia, terus enak-enakan sama Allah. Ingin disenangi oleh manusia, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh. Akhraja Ahmad wal Hakim wa sahahu an Yazid bin Abi Sufyan. Ahmad dan Al-Hakim dan disahihkan Al-Hakim meriwayatkan dari Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Anna Yazid maksudnya bin Abi Sufyan saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu qala lahu, Abu Bakar menasihati Yazid, "Ya Yazid,
Inna laka qarabatan. Wahai Yazid, sungguhnya kau punya kerabat. Fahal asaita an tu'thirahum bil imarah. Jangan sampai kalau kau sudah jadi penguasa, kau mendahulukan mereka kerabatmu untuk jadi pejabat. Wa dzalika aktsaru ma akhafu alik. Ini yang paling saya khawatirkan kepadamu. Yaitu jangan sampai kau pilih Bani Umayyah untuk menjadi penguasa. Ba'da maqala Rasulullah sallam, saya khawatir ini menimpamu, nanti kau memilih pejabat dari kerabatmu, dari sukumu, dari kabilahmu. Setelah Rasulullah sallam bersabda, "Man waliya min amril muslimin syai'an fa ammaru ahadan muhabatan," siapa yang menjadi mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia mengangkat seorang menjadi pejabat karena pekewu, karena enggak enak, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka atas dia laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima amalannya yang wajib maupun yang sunnah hatta yudkhilahu jahannam, sampai Allah masukkan dalam neraka jahannam. Ini ngeri ya. Ngeri ya. Kenapa ketika dia mengangkat pejabat karena enggak enak, karena pekewu, yang dia rugikan rakyat, maka pantas dia dilaknat karena dia yang dirugikan rakyat. Ini ada orang bahlul tapi ini adik saya, ini kakek saya, ini tante saya, ini tetangga saya, ini teman sekolah saya. Enggak ada. Harus yang sesuai, yang benar-benar terbaik untuk rakyat. Tapi kalau dia enggak enak, akhirnya ya tidak diterima amalan wajib maupun sunnahnya sampai Allah masukkan dalam neraka jahannam. Ini hukuman yang mengerikan ya. Dan dia berhak mendapat laknat karena dia merugikan rakyat gara-gara membela pekewuhnya tersebut, enggak enaknya tersebut. Enggak boleh ada basa-basi dalam hal ini, dalam urusan mengangkat pejabat. Ini misalnya dia jadi gubernur, terus adiknya daftar, ada temannya daftar, ada orang lain yang dia enggak kenal, bukan suku dia, bukan apa-apa, tapi orang yang satunya hebat. Kualifikasinya bagus, kemudian kapasitasnya oke, cerdas. Waduh, enggak enak sama adik nih, enggak enak sama tante. Kalau saya enggak angkat adik, nanti tante marah-marah. Lebih enak dimarahin orang daripada dimarahin tante. Waduh. Nanti kalau saya enggak angkat ini ipar, istri saya marah-marah. Lebih baik saya dimusuhin satu dunia daripada dimusuhin istri. Akhirnya, ini semua enggak benar seperti itu. Dia mencari keridhaan manusia demi untuk kemudian dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walil Hakim wa sahih Ibnu Abbas, dari Al Hakim dan juga disahihkan oleh beliau Al Hakim dari Ibnu Abbas secara marfu', man istamala rajulan ala isabatin wa fihi man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Siapa yang mengangkat seorang jadi pemimpin di atas suatu isabah itu kelompok kecil. Padahal di antara kelompok tersebut, kelompok kecil, ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah daripada yang dia pilih. Dia tahu ada yang lebih berhak, lebih pintar, lebih jago, lebih pas. Tapi karena dia enggak enak, diangkat salah satunya ini, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Ini Nabi bilang isabah hanya kelompok kecil. Isabah itu kelompok kecil, misalnya 20, 30 orang, 50 orang, 100 orang kecil. Terus dia misalnya enggak usah kita misalnya RT diangkat oleh seorang, yang angkat RT siapa? Hah? Rakyat ya? Oh rakyat ya. Siapa? Warga. Oh bukan RW. Bukan. Ya, intinya kalau dia punya kekuasaan untuk mengangkat seorang, kemudian dia ngangkat seorang cuma memimpin 50 orang, padahal ada yang lebih afdal daripada orang dia. Dia tahu ada yang lebih afdal, maka hukumannya dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena wajib bagi penguasa untuk memilih yang terbaik untuk rakyat. Dia harus berpikir keras bagaimana yang terbaik buat rakyat. Kalau dia tidak mampu, enggak usah jadi penguasa. Jangan dianggap kekuasaan ini hanyalah mata pencaharian untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mumpung jadi penguasa, bisa buka proyek sana, bisa dapat saham-saham gratisan. Masuk sini, masuk sana karena dia penguasa. Saya tanda tangan izinkan, tapi saya dapat sahamnya. Kalau enggak saya lewat adik saya, lewat om saya, lewat kakak saya. Makanya ngeri jadi apa? Penguasa. Sekali lagi alhamdulillah antum rakyat jelata.
Dan banyak kita doain penguasa kita semoga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Sungguh berat ya, sungguh berat. Ujian mereka sangat berat. Babul jawr wa zulm wa khataril wilayah. Bab tentang kezaliman, ketidakadilan dan kezaliman dan bahayanya kekuasaan. Akhrajal Hakim wa sahahahu. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dan dia sahihkan, "Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah falam ya'dil fihim illa kabbahu Allahu finnar." Tidak seorang pun mengurusi urusan kaum muslimin, urusan umat ini, urusan apapun, kemudian dia tidak adil terhadap umat ini, kecuali Allah akan jurumuskan dia atau membuat dia tersungkur di atas wajahnya di neraka jahanam. Allah akan buat dia tersungkur di atas wajahnya, digeret di neraka jahanam. Ngeri. Dan ini dalil bahwasanya penguasa harus adil. Adil, dia tidak boleh zalim. Dia harus menghadapi semua rakyat sebagai satu sejajar. Dia enggak boleh pilih kasih. Dia harus adil. Kalau dia tidak adil, maka Allah akan membuat dia tersungkur, digeret di atas wajahnya di neraka, menuju neraka jahanam, dilempar neraka jahanam. Maka ini bahayanya, makanya Syekh Abdul Wahab membuat bab wa khataril wilayah, ngerinya jabatan. Maka kalau orang tidak mampu untuk berbuat adil, tidak usah jadi pejabat. Ngeri. Dia jadi pejabat bukan untuk adil, tapi untuk membela temannya, membela ininya, membela sanak saudaranya, membela kelompoknya, bukan untuk keadilan, maka siap tersungkur wajahnya di neraka jahanam. Walahuma an Mu'adz radhiyallahu anhu marfu'an, dan Imam Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal secara marfu', ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah, takutlah dengan doanya orang yang dizalimi, sungguhnya antara doa tersebut dengan Allah tidak ada penghalang. Hadis ini hadis yang masyhur ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Rasulullah mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, kau akan berdakwah menuju ahlul kitab, mungkin Yahudi, mungkin Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha. Jadikanlah dakwahmu pertama kali tentang tauhid, ila tauhidillah. Dalam riwayat an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah karena mereka musyrikin ahlul kitab. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau ternyata mereka taat dan memasuk Islam, fa'alimu anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka kabarkan kepada mereka, ajarkan mereka wajib salat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka ternyata taat kepadamu untuk salat 5 waktu, fa'alim anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqarihim. Kabarkan Allah wajibkan bagi mereka zakat, diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat untuk bayar zakat, wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati ketika kau ngambil zakat, jangan ambil hewan atau barang yang paling mulia. Misalnya zakat kambing, jangan pilih zakat kambing 40 satu ekor kambing, ini kambing, cari kambing yang gemuk. Enggak boleh. Yang sedang, jangan juga yang kurus. Karena ini untuk harta sedekah, untuk rakyat, untuk orang miskin. Jangan ambil yang paling gemuk, jangan juga ambil yang paling kurus, tapi ambil yang sedang. Kata Rasulullah, hati-hati, jangan ambil barang yang paling bagus. Kenapa? Kalau kau ambil barang yang paling bagus, meskipun untuk bayar zakat, maka mereka akan marah dan mereka terzalimi. Kalau gitu, wa iyyaka wattaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Karena doa orang zalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabulkan oleh Allah dalam sebuah riwayat, kata Nabi, walau ba'dahin, meskipun tidak langsung. Ada saatnya doa tersebut dikabulkan. Kita zalimi orang, dia berdoa, mungkin enggak sekarang. Kalau orang balas sekarang, enggak. Nanti 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun berikutnya, kemudian tiba-tiba seorang terkena musibah, hancur berantakan kehidupannya. Ternyata akibat dakwah orang yang dia rendahkan, dia hinakan, yang tidak dia anggap, mungkin 7 tahun lalu, 10 tahun lalu. Kita kalau zalimi orang, tapi dia bisa angkat tangan enggak? Dia bisa angkat tangan. Ya. Dia bisa angkat tangan di malam hari menangis, apalagi dia orang soleh bertakwa kepada Allah, ya, maka hati-hati. Ini adalah petugas penguasa pengambil zakat, dan dia memang boleh ambil zakat
Harta tersebut harta zakat yang harus disetorkan, cuma jangan pilih barang yang bagus. Itu aja bahaya. Padahal memang rakyat tersebut wajib untuk bayar zakat. Tapi kalau ketika ngambil zakat jangan ambil yang paling bagus, yang sedang-sedang. Apalagi ngambil uang rakyat tanpa ada hak. Ngeri banget. Ini aja ngambil kambing ada hak atau tidak? Hak penguasa? Ada, karena ini uang zakat. Tapi ketika kau ngambil kambing jangan ngambil yang paling bagus. Jangan juga yang kurus, tapi yang sedang-sedang. Ini saja kalau kau ambil, padahal memang mereka harus bayar kambing, kau pilih ini aja. Ini kambing 3, yang paling gemuk lah. Dia pasti marah kenapa paling gemuk. Padahal dia memang harus bayar. Sama-sama 1 ekor. Apalagi ngambil harta rakyat tanpa ada hak. Caplok sana, caplok sini. Waduh, ngeri deh. Ngeri. Ngambil harta rakyat. Mau begini, setoran. Itu kan ngambil harta rakyat. Setoran dari belakang. Ngambil harta rakyat atau tidak? Ngambil harta rakyat, ngeri. Kalau enggak bisa jalan. Kalau enggak dapat izin. Ya. Ngeri. Sebagian penguasa arogan. Ya, sebagian Masya Allah baik, membantu, sebagian arogan. Ya. Sampai ada yang telepon kawan, kamu kan cari nafkah di kotaku, subhanallah. Ya, kapan kota jadi milikmu? Ini kau pegawai rakyat, tahu enggak? Ambil gaji dari rakyat, dari pajak rakyat, dari keringat rakyat. Kau pekerja rakyat, bukan kau jadi pemilik penguasa kota. Terus suruh setoran. Ngeri. Yang ngambil kambing saja memang harus distorkan, tapi kambingnya ternyata diambil yang bagus, mengerikan. Apalagi tidak ada apa-apa terus kemudian ngambil uang. Maka jangan menyepelekan. Orang miskin yang tidak punya apa-apa, kalau dia orang soleh, dia angkat tangan, maka doanya bisa saja dikabulkan meskipun walau ba'dahin, meskipun di waktu yang lain. Wali Muslimin an Adi bin Umairah marfu'an radhiyallahu anhu, man ista'malnahu ala amalin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kami kerjakan, yaitu kami angkat dia beri jabatan untuk suatu pekerjaan, fakatama minhu makhitan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Kemudian ternyata dia menyembunyikan makhit. Makhit itu apa namanya? Jarum. Dia sembunyikan jarum. Ini artinya harta distorkan ke Baitul Mal. Ini harta negara. Kemudian dia cuma tidak store 1 batang jarum. Maka itu gulul. Gulul itu dosa besar. Harta panas. Maka dia akan datang pada hari kiamat membawa jarum tersebut sebagai bahan untuk menyiksanya. Sebagai untuk menyiksa. Ini baru 1 batang jarum. Gimana lagi dengan harta-harta lain. Ya. Ya, harusnya harta negara diambil. Bahkan kalau misalnya ada penguasa menyita, karena orang ini rakyat melanggar disita. Kemudian ketika disita, udahlah kamu enggak usah sita semua, sebagian sama ini. Ngeri. Intinya kapan seorang mengambil harta negara yang bukan hak dia, maka itu gulul. Termasuk gratifikasi adalah gulul. Ya. Kata Rasulullah SAW, hadayal ummal gulul. Gratifikasi memberi hadiah kepada pegawai negeri, pegawai negara adalah gulul, kata Nabi. Gulul itu apa? Sekarang istilahnya apa? Gratifikasi. Kalau gratifikasi mungkin sopan, bilang gulul. Gulul itu harta yang membawa ke neraka jahanam. Ngeri. Di antara gulul, menyogok negara untuk mengambil yang bukan apa? Haknya. Ada pegawai, kasih hadiah. Gratifikasi bukan? Gratifikasi. Jangan dianggap sepele. Kita bayar, bukan hak kita. Kita bayar. Uangnya masuk kantong. Kemudian kita dapat sesuatu yang bukan hak kita. Maka ini gulul, ini riswah, maka rashi wal murtashi finnar, yang memberi sogokan dan yang menerima sogokan di neraka jahanam. Wali Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', wailun lil umara, wailun lil urafa, wailul umana. Celaka bagi para amir-amir, celaka bagi urafa, yaitu kepala-kepala kabilah, ya. Atau orang-orang terpandang di kabilah.
Wailun lil umana, celaka bagi orang-orang dipercayai untuk ngurusi urusan negara. La yatamannayanna aqwamun yaumal qiyamah anna dhawaibahum kanat muallaqatan bisurayya. Sungguh pada hari kiamat ada sekelompok kaum yang mereka berangan-angan ketika di dunia rambut mereka, kepangan mereka, rambut mereka tergantung di suraya, di bintang sana. Yatadzabzabuna bainas sama'i wal ard, kemudian mereka digoyang dari langit dan bumi. Walam yakunu amilu ala syai', lebih baik daripada mereka harus bekerja memegang jabatan ketika di dunia. Ini maksudnya Rasulullah sebutkan penyesalan. Celaka, celaka, celaka bagi orang diberi jabatan tidak bisa mengerjakannya. Kenapa? Nanti hari kiamat banyak yang menyesal. Coba dulu ketika saya ditawar jadi pejabat, saya tergantung di mana? Di bintang sehingga saya tidak jadi pejabat. Menyesal ngurusi urusan umat. Tentunya kita sering katakan, siapa yang ngurusi urusan umat ternyata dia adil, sebab utama dia masuk surga. Kenapa? Karena dia menyebarkan keadilan kepada rakyat banyak. Dan Rasulullah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi rakyat, bagi manusia. Seorang pemimpin yang adil maka manfaatnya akan tersebar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, imamun adil min afdhalil mujahidina fi zamanihi. Orang imam yang adil termasuk mujahid terbaik di zamannya. Tapi kalau dia tidak adil, dia penjahat terburuk di zamannya. Ngeri. Banyak penyesalan. Ini menguatkan hadis. Sungguhnya jabatan itu khizyun wa nadamah yaumal qiyamah, hanyalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Tapi mungkin ini bab yang terakhir ya. Tentang penguasa. Bisa ada waktu ya. Bab wilayatu man la yuhsinul adl. Bab jabatan yang dipegang oleh orang yang tidak bisa adil, tidak bisa ngurusin, tidak bisa ngurusin. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar secara marfu, Rasulullah bersabda, "Ya Abu Dzar, inni araka dhaifan." Wahai Abu Dzar, aku lihat engkau lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan aku ingin kebaikan bagimu apa yang baik untukku. La ta'amaranna 'ala tsnaini, jangan sekali-sekali kau menjadi penguasa mengatur dua orang. Wala tawalayanna mala yatim, dan jangan sekali-sekali kau ngurusin harta anak yatim. Hadis riwayat Muslim sudah pernah kita sampaikan bahwasanya namanya jadi penguasa pejabat bukan cuma butuh takwa. Abu Dzar tidak ada yang ragu ketakwaannya, tidak ada yang ragu tentang zuhudnya. Dia termasuk sahabat yang sangat zuhud, tetapi Rasulullah khawatirkan kapasitasnya, keahliannya. Karena jadi penguasa bukan cuma takwa, harus butuh apa? Profesional, harus butuh apa? Keahlian. Dan di antara bencana idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, jika jabatan diberikan kepada yang bukan ahlinya. Abu Dzar takwa, soleh, zuhud, tidak cari dunia. Kalau jadi penguasa sama sekali jadi dunia. Tapi kata Nabi jangan, karena kau tidak punya, kau lemah dalam urusan kepimpinan. Ada orang lemah, dia tidak berani marah, dia nggak enak negur. Ini lemah, nggak bisa jadi penguasa. Ya, nggak bisa. Oleh karenanya Abu Dzar dinilai oleh Nabi tidak berhak jadi penguasa. Ngurus dua orang aja nggak boleh, apalagi ngurus 5 juta orang, apalagi ngurus 100 juta orang. Wali Abu Dawud an Buraidah. Abu Dawud meriwayatkan dari Buraidah secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, al-qudhatu salasatun. Hakim ada 3. Hakim ada 3. Wahidun fil jannah, qadhi yang satu di surga, wasnani finnar, adapun yang 2 di neraka. Jadi hakim ada 3 model, 1 di surga, 2 di neraka. Fa ammal ladzi fil jannati, adapun hakim yang di surga, farajulun arafal haq faqadha bihi, yaitu kebenaran, kemudian dia berhukum dengan kebenaran. Memang dia punya kapasitas. Ya. Dia punya kapasitas. Hakim yang seperti ini, yang punya kapasitas, dia berhukum dengan kebenaran. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat pahala. Kenapa? Dia punya kapasitas untuk berhukum, dia punya ilmu. Dan dia sudah berijtihad. Kalau dia benar dapat berapa pahala? 2 pahala. Idza syahadal hakim fa asaba falahu ajran. Jika seorang mujtahid berijtihad benar dapat 2 pahala, wa in akhtaha, kalau dia salah falahu ajrun wahid, maka dapat 1 pahala karena dia sudah berusaha. Yang masalah kalau tidak punya kapasitas untuk menilai, memilih, ini yang masalah. Adapun 2 orang hakim yang masuk neraka, kata Nabi, wa rajulun arafal haq fajara fil hukmi fahuwa finnar. Yang satu tahu kebenaran tapi sengaja berhukum dengan kezaliman, maka ini jelas di neraka. Dia tahu kebenaran, dia pilih kebatilan, jelas di neraka. Yang ketiga yang dikhawatirkan, wa rajulun qadha linnas ala jahlin fahuwa finnar. Orang bodoh kemudian mencoba-coba mengeluarkan hukum, maka ini di neraka. Rasulullah tidak mengatakan benar atau salah, tapi Rasulullah ingatkan dia ini tidak pantas untuk jadi
qadhi. Maka ketika dia berhukum di atas kebodohan, dia di neraka jahanam. Seperti ini juga walahu dalam Sunan Abi Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man afta futiya bi ghairi ilmin kana itsmu dzalika 'ala alladhi aftahu. Siapa yang berfatwa dengan sebuah fatwa tanpa ilmu, maka dosanya bagi orang yang memfatwakannya. Dosanya bagi orang yang memfatwakannya. Maka ini peringatan, kalau orang tidak pantas ngurus satu jabatan, jangan cari-cari jabatan. Ya. Kalau tidak pantas untuk menilai, menghukum, mengeluarkan, enggak usah, ngapain cari masalah di akhirat. Karena kebodohanmu akan merugikan masyarakat. Semakin banyak masyarakat rakyat yang kau bawahi, semakin banyak dosamu pada hari kiamat kelak. Kalau tidak mampu, mundur. Ya, ini dalam jabatan apapun, maka seorang jangan nekat untuk menjadi penguasa sementara dia tidak punya kapasitas. Karena dia seperti hakim yang berhukum dengan kebodohan, maka dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Kemudian juga dalam fatwa, kalau fatwa juga seorang harus hati-hati. Kalau dia punya kapasitas untuk berfatwa, silakan berfatwa. Kalau dia sudah berusaha, ternyata salah, dapat pahala. Tapi kalau dia tidak punya kapasitas dalam fatwa, dia menjawab seenaknya, tanpa berfikir, tanpa dipelajari. Dan sekarang banyak orang hobi respon dalam segala masalah. Ada masalah, kasih fatwa. Ada masalah, kasih fatwa. Pingin tampil segera. Seandainya permasalahan tersebut ditanyakan kepada Lajnah Daimah di Arab Saudi, mereka pasti rapat. Rapat besar, diskusi, mungkin berhari-hari. Sementara sebagian kita ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab. Urusan terkadang urusan darah. Terkadang urusan darah kaum muslimin. Maka seorang waspada ketika dia ingin menjawab, terkadang dia kepancing. Dia mikir bagaimana orang ini kalau saya tidak jawab. Tapi kata para ulama, sebelum kau mikir apa kasihan sama dia, kasihan sama dirimu dulu. Sama dirimu dulu. Kau bisa enggak jawabanmu? Kalau tidak bisa, maka jangan kasihani orang sementara kau tidak mengasihi apa? Dirimu sendiri. Kalau tidak bisa, cukup jawab apa? Wallahu a'lam, ya. Baik, maka ini peringatan bagi kita semua dalam segala hal. Kalau kita tidak punya kapasitas, maka jangan kita nekat untuk menerima jabatan apapun, karena setiap jabatan adalah amanah dan setiap amanah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu, alhamdulillah kita serahkan sama orang lain yang kita rasa lebih mampu, lebih berkapasitas, dan kita lebih selamat. Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan seseorang. Kalau tidak mampu, serahkan sama yang lain. Tidak mampu, bilang wallahu a'lam. Tidak mampu menilai, tidak usah menilai. Serahkan kepada yang berkapasitas. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah bab selanjutnya sudah tidak ada penguasa lagi. Bab selanjutnya insyaAllah masalah-masalah yang lain. Tidak usah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.